Baik, perkenalkan saya Saya Denis Denis Dipua Dipua dengan dengan NIM NIM 23024144 23024144 kelas kelas 5T5. 5T5. Pada Pada video video kali ini kali saya ini akan saya akan membahas membahas tentang tentang tugas tugas 4 4 mengenai mengenai pemodelan pemodelan dalam dalam decision decision support support system, system, yang yang dimana dimana mencakup mencakup memahami memahami peran dan peran dan jenis jenis model model dalam dalam DSS DSS untuk untuk pengambilan pengambilan keputusan yang keputusan yang efektif. efektif. Yang Yang pertama saya pertama akan saya akan membahas membahas mengenai mengenai 4 empat konsep konsep utama utama dalam dalam pemodelan pemodelan DSS, DSS, yakni yakni yang yang pertama pertama prediksi, prediksi, di di mana mana membantu membantu dalam dalam meramalkan meramalkan hasil hasil berdasarkan berdasarkan data data historis. historis. Yang Yang kedua, kedua, optimasi, optimasi, bertujuan bertujuan untuk untuk mencapai mencapai solusi solusi terbaik terbaik dalam dalam masalah masalah kompleks. kompleks. Yang Yang ketiga, ketiga, memungkinkan simulasi simulasi yang yang memungkinkan memungkinkan analisis analisis berbagai berbagai skenario skenario tanpa tanpa risiko risiko nyata. nyata. Dan Dan yang yang terakhir, terakhir, evaluasi, evaluasi, menilai menilai kinerja kinerja model model untuk untuk memastikan memastikan akurasi dan akurasi dan relevansi. relevansi. Berikut Berikut pembahasan yang pembahasan yang pertama pertama mengenai mengenai manajemen manajemen model model dalam dalam DSS. DSS. Manajemen Manajemen model model dalam dalam decision decision support support system system atau atau biasa biasa kita kita sebut sebut dengan dengan DSS DSS adalah adalah aspek aspek kritis kritis yang yang memastikan memastikan bahwa bahwa model yang model yang digunakan digunakan relevan dan relevan dan efektif. efektif. Model Model berfungsi berfungsi sebagai sebagai alat alat untuk untuk menganalisis menganalisis data data dan dan mendukung mendukung pengambilan pengambilan keputusan. keputusan. Proses Proses ini ini mencakup mencakup identifikasi, identifikasi, pengembangan, pengembangan, dan dan pemeliharaan pemeliharaan model model yang yang dapat dapat diandalkan. diandalkan. Selain Selain itu, itu, manajemen manajemen model model juga juga melibatkan melibatkan evaluasi evaluasi kinerja kinerja model model untuk untuk memastikan memastikan bahwa bahwa hasil hasil analisis analisis memberikan memberikan informasi yang informasi yang akurat akurat dan dan berguna berguna bagi bagi pengambil pengambil keputusan. keputusan. Berikut saya Berikut saya membuat membuat pembandingan pembandingan model model antara antara model model statis statis dan dan dinamis, dinamis, di di mana mana kita kita dapat dapat memahami memahami perbedaan perbedaan utama utama antara antara model model statis dan statis dan dinamis dinamis dalam dalam DSS DSS untuk untuk pengambilan pengambilan keputusan yang keputusan yang lebih lebih baik. baik. Yang Yang pertama pertama adalah adalah model model statis. statis. Model Model statis statis tidak tidak mempertimbangkan mempertimbangkan perubahan perubahan waktu. waktu. Mereka Mereka memberikan memberikan hasil hasil yang yang tetap tetap dan dan digunakan digunakan untuk untuk analisis analisis sederhana. sederhana. Berikut Berikut ada ada model model dinamis. dinamis. Model Model dinamis dinamis memperhitungkan memperhitungkan perubahan perubahan seiring seiring waktu, waktu, memungkinkan memungkinkan analisis yang analisis yang lebih lebih kompleks dan kompleks dan pemodelan pemodelan skenario yang skenario yang realistis. realistis. Saya Saya telah telah membuat membuat kesimpulannya kesimpulannya agar agar dapat dapat lebih lebih cepat cepat memahami, memahami, yakni yakni memilih memilih antara antara model model statis statis dan dan dinamis dinamis tergantung tergantung pada pada kebutuhan kebutuhan analisis analisis dan dan kompleksitas kompleksitas masalah yang masalah yang dihadapi. dihadapi. Berikut Berikut analisis analisis certainty, certainty, kepastian pasti atau atau bisa bisa disebut disebut dengan dengan kepastian kepastian dalam dalam pengambilan pengambilan keputusan. keputusan. Dalam Dalam pemodelan pemodelan DSS, DSS, analisis analisis certainty certainty mengacu mengacu pada pada situasi di situasi di mana mana informasi dan informasi dan hasil yang hasil yang diharapkan diharapkan terdefinisi terdefinisi dengan dengan jelas. jelas. Keputusan Keputusan diambil diambil berdasarkan berdasarkan data yang data yang ada, ada, mengurangi mengurangi ketidakpastian dan ketidakpastian dan memungkinkan memungkinkan perencanaan yang perencanaan yang lebih lebih efektif. efektif. Hal Hal ini ini membantu membantu manajer manajer untuk untuk mengoptimalkan mengoptimalkan hasil hasil dengan dengan memanfaatkan memanfaatkan model model yang yang akurat akurat dan dan andal. andal. Berikut Berikut ada ada analisis analisis risiko risiko dalam dalam DSS. DSS. Dalam Dalam pengambilan pengambilan keputusan, keputusan, analisis analisis risiko risiko adalah adalah komponen komponen penting penting dalam dalam sistem sistem pendukung pendukung keputusan keputusan DSS. DSS. Mengelola Mengelola risiko risiko melibatkan melibatkan identifikasi, identifikasi, evaluasi, evaluasi, dan dan mitigasi mitigasi risiko yang risiko yang mungkin mungkin mempengaruhi mempengaruhi hasil hasil keputusan. keputusan. Dalam Dalam DSS, DSS, model model analisis analisis risiko risiko membantu membantu pemangku pemangku kepentingan kepentingan memahami memahami ketidakpastian dan ketidakpastian dan strategi yang strategi yang paling paling efektif. efektif. Dengan Dengan pendekatan yang pendekatan yang tepat, tepat, organisasi organisasi dapat dapat meminimalkan meminimalkan potensi potensi kerugian kerugian dan dan memanfaatkan memanfaatkan peluang yang peluang ada yang ada untuk untuk mencapai mencapai tujuan tujuan mereka. mereka. Berikut Berikut analisis analisis uncertainty. uncertainty. Kalau yang Kalau yang tadi kan tadi kan analisis analisis certainty, certainty, kalau yang kalau yang kali kali ini ini uncertainty uncertainty dalam dalam DSS. DSS. Dalam Dalam menghadapi menghadapi ketidakpastian, ketidakpastian, analisis analisis uncertainty uncertainty sangat sangat penting penting dalam dalam sistem sistem pendukung pendukung keputusan. keputusan. Model yang Model yang digunakan digunakan membantu membantu pengambil pengambil keputusan keputusan untuk untuk memahami memahami berbagai berbagai hasil yang hasil yang mungkin mungkin terjadi terjadi dan dan memilih memilih strategi yang strategi yang paling paling efektif. efektif. Dengan Dengan pendekatan yang pendekatan yang tepat, tepat, DSS DSS dapat dapat mengelola mengelola risiko dan risiko dan meminimalkan meminimalkan dampak dampak negatif negatif dari dari keputusan yang keputusan yang diambil. diambil. Penerapan Penerapan metode metode seperti seperti simulasi simulasi juga juga memungkinkan memungkinkan analisis yang analisis yang mendalam mendalam terhadap terhadap variabel yang variabel yang tidak tidak pasti, pasti, memberikan memberikan wawasan yang wawasan lebih yang lebih baik baik untuk untuk perencanaan dan perencanaan dan eksekusi eksekusi keputusan. keputusan. Berikut Berikut saya saya membagi membagi 4 empat optimasi optimasi dengan dengan pemrograman pemrograman matematis, matematis, yakni yakni tujuan,
batasan, solusi, dan implementasi. Untuk optimasi yang pertama yakni tujuan. Tujuan dari optimasi dalam DCS adalah untuk memaksimalkan hasil atau meminimalkan biaya dengan menggunakan model matematis yang tepat untuk pemecahan masalah yang kompleks. Berikut ada batasan.
Batasan dalam optimasi meliputi keterbatasan sumber daya, waktu dan faktor lain yang dapat mempengaruhi solusi yang dicari yang harus diperhitungkan dalam model. Yang ketiga ada solusi. Solusi optimasi dihasilkan melalui metode seperti linear programming dan teknik pemrograman matematis lainnya yang memungkinkan analisis berbagai kemungkinan untuk mencapai hasil terbaik. Dan yang terakhir ada implementasi. Implementasi solusi optimasi dalam DSS memerlukan pengintegrasian model ke dalam sistem yang lebih besar serta pengujian dan penyesuaian untuk memastikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Berikut ada contoh dan aplikasi pemrograman linear atau LP, bisa disingkat dengan LP. Pemrograman linear atau LP merupakan metode matematis yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu fungsi sasaran dengan mempertimbangkan batasan yang ada. LP sering diterapkan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi, logistik, dan produksi. Contoh aplikasinya adalah dalam penjadwalan produksi, di mana perusahaan dapat menentukan jumlah barang yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan biaya dan sumber daya yang tersedia. Berikut ada simulasi dalam DSS, yakni memodelkan skenario kompleks. Simulasi adalah penting dalam decision support system atau DSS yang memungkinkan analisis skenario kompleks. Dengan menggunakan model simulasi, manajer dapat memprediksi hasil dari berbagai alternatif keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Simulasi membantu dalam memahami interaksi antar variabel dan menyediakan wawasan yang lebih baik. Ini juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan efektivitas strategi dalam organisasi. Dan pembahasan yang terakhir ada di heuristik atau pendekatan praktis penyelesaian masalah. Heuristik adalah metode yang digunakan untuk menemukan solusi yang efisien dan efektif dalam pemecahan masalah kompleks. Pendekatan ini memudahkan pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak pasti dengan mempercepat proses melalui aturan praktis dan pengalaman. Heuristik sangat berguna dalam DSS untuk mengatasi masalah yang sulit dipecahkan secara analitis. Demikian pembahasan saya mengenai DSS atau bisa disebut dengan Decision Support System. Sekian dari saya, terima kasih.